1000 orang tua bisa bermimpi, akan tetapi hanya satu pemuda yang bisa mengubah dunia, Insinyur Soekarno. Halo Indonesia, kami tim Urfam Nusantara yang beranggotakan saya sendiri, Anis Nokhalbiati Rosidah, Vito Firmansyah, Silsia Faradisa, dengan judul bisnis Fiskini, yaitu pemanfaatan tulang ikan sebagai tepung crispy yang bergizi tinggi. Halo Indonesia, tahukah kalian bahwasanya masyarakat Indonesia sangat mengemari makanan gorengan? Hal ini tentu saja menyebabkan tingkat konsumsi gorengan di masyarakat Indonesia semakin tinggi. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, dari 514 kota ataupun kabupaten di Indonesia, rata-rata konsumsi gorengan per kapita mencapai 2.174. Apabila kegiatan ini terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, maka akan semakin tingginya resiko terjangkitnya suatu penyakit, seperti resiko terjangkitnya penyakit kardiovaskular. Berbicara mengenai gorengan, tahukah kalian apa saja komposisi pada tepung yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Tepung yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya mengandung yang pertama, karbohidrat rafinasi, maltodextrin, dan monosodium glutamat atau sering kita kenal dengan MSG. Di sisi lain, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kontribusi ekonomi produk domestik bruto yang ada pada sektor kelautan dan perikanan juga sangat kecil, hanya berkisar 2,8% yang tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia yang seluas 6,32 juta kilometer persegi. Hal ini juga didukung oleh penuturan Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Riset dan Daya Saing, Prof. Rahmin Dahuri. Pada tahun 2019, produksi perikanan di Indonesia sebesar 30% hingga 40% atau mencapai 8,6 juta ton justru berubah menjadi limbah. Maka dari itu, Fiskini hadir untuk menjadi solusi dari kedua permasalahan tersebut. Sisa produksi perikanan yang tidak dimanfaatkan kembali oleh masyarakat akan menjadi bentuk perhatian kami. Selain memiliki kandungan yang masih cukup banyak, potensi yang dapat muncul dalam proses ini adalah menjawab permasalahan terkait pemenuhan gizi, terutama protein melalui produk konsumsi yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan. Tak hanya untuk inovasi bagi masyarakat penggemar gorengan, Fiskini memiliki inisiatif yang bertujuan untuk melindungi lingkungan agar lestari, serta produk ini juga dapat diperluaskan di Indonesia maupun ke luar negeri. Fiskini hadir dengan visinya, yaitu menjadi perusahaan yang terdepan dalam memproduksi tepung crispy serbaguna yang menjunjung aspek kesehatan dan lingkungan untuk pengembangan ekonomi biru nasional. Fiskini akan hadir dengan dua macam bentuk kemasan. Yang pertama yaitu dengan kemasan ukuran 1 kg dan dengan kemasan 500 gram. Fiskini juga akan menyajikan produk dengan dua varian rasa, yaitu original dan juga pedas. Produk ini akan diperkenalkan sebagai produk inovasi berbentuk olahan tepung crispy serbaguna dengan berbahan dasar yaitu tulang ikan yang akan dimodifikasi sebagai salah satu pencetus tepung yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Mari kita lihat profiling customer segmen kami. Fiskini menempatkan sebagai tepung yang bergizi tinggi, di mana yang sehat dan cocok untuk usia 18 hingga 65 tahun. Segmen utama kami yaitu ibu rumah tangga, instansi kesehatan, pondok pesantren, serta panti asuhan secara menyeluruh. Kami juga menggunakan value proposition untuk mempermudah dalam mengetahui kebutuhan yang diinginkan konsumen agar sesuai dengan produk yang kami tawarkan. Dari sisi customer, membutuhkan produk tepung crispy yang memiliki gizi tinggi dan menyehatkan. Fiskini menghadirkan pengalaman produk olahan unik berbahan dasar tulang ikan untuk meminimalisir adanya resikonya terjangkitnya penyakit dan meningkatkan konsumsi protein, karbohidrat, lemak untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah hingga ke atas. Dalam merencanakan bisnis ini penting dalam menyusun BMC. Dalam hal perencanaan operasional, Fiskini dapat melakukan 3 aspek,
Yang pertama Key Research, Key Activity, dan Key Partner. Key Research dalam Fiskini berupa tulang ikan sebagai bahan baku, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, peralatan pengolahan sebagai pendukung produksi, serta upaya pendaftaran secara resmi di Indonesia mencakup PIRT, BPOM, dan label halal. Dari sisi Key Activity, ada beberapa kegiatan kunci, mulai dari pengolahan bahan baku, berdasarkan flow bisnis proses, hingga penjualan produk melalui berbagai distribusi, kegiatan pemasaran, hingga pelayanan customer. Key Partner, Fiskini juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak penting untuk mempertahankan keberlanjutan bisnisnya, seperti pengepul ikan, komunitas nelayan, dan beberapa media pendukung seperti retailer, pengusaha, public figure, serta influencer. Operasional dari Fiskini sendiri yaitu terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan hingga proses akhir produksi, yaitu pengemasan dan pendistribusian. Yang pertama yaitu produk akan diuji laboratorium untuk membuktikan bahwa kandungan yang dimiliki tidak bahaya untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu Fiskini sendiri terbuat dari rempah-rempah pilihan sehingga tidak mengandung kandungan berbahaya. Yang ketiga yaitu dalam hal ini Fiskini tentunya memerlukan sumber daya fisik yang berupa alat-alat yang dibutuhkan selama proses produksi dan juga sumber daya manusia berupa CEO, CMO, dan COO, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu proses perkembangan usaha Fiskini tentu akan memerlukan tenaga kerja tambahan. Lalu, bagaimana kondisi industri saat ini? Dalam rencana bisnis, tentunya kita akan memerlukan analisis pastel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa Fiskini selaras dengan prioritas dan keseluruhan tersebut, yaitu manifesti dari konsep ESG tahun 2023 dalam pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim. Fiskini sendiri membutuhkan beberapa alat teknologi yang akan membantu keberlangsungan proses produksi, seperti halnya oven, alat penggilingan berteknologi tinggi, dan peralatan penunjang lain. Proses pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan metode pemanfaatan internet, yaitu media sosial seperti halnya Instagram dan juga TikTok. Selain itu, kami juga akan memasarkan produk kami melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dengan adanya media sosial ini, kami berharap para konsumen agar lebih mudah untuk mendapatkan produk kami. Selain itu, kami juga akan memasarkan produk kami melalui bazar dan juga pameran makanan. Kita masuk pada aspek keuangan. Yang pertama yaitu penganggaran atau budgeting. Total anggaran yang dibutuhkan untuk 1 bulan produksi yaitu sebesar 72.688.950. Selanjutnya perencanaan struktur modal. Pada investasi awal dibutuhkan modal sebesar 88.813.615. Untuk struktur modal investasi awal Fiskini, 60% berasal dari iuran tim atau crowdfunding. Kita masuk pada proyeksi arus kas dan laporan laba rugi. Fiskini memiliki prospek bisnis yang cerah. Hal ini tercermin pada proyeksi laporan laba rugi yang pada gambar di sini. Kita akan menghitung break-even point atau BEP. Dalam 1 bulan memproduksi 4.000 kilo tepung, akan dicapai BEP pada waktu 3 bulan 6 hari. Kita masuk pada benefit cost ratio. Setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk usaha ini akan menghasilkan benefit sebesar Rp16,1. Kita masuk pada net present value. Artinya, NPV menunjukkan nilai positif, yang berarti usaha ini sangat layak untuk dijalankan. Fiskini hadir untuk menjawab permasalahan kesehatan Anda. Saya Vito Firmansyah selaku CEO dan CFO, Anis Nur Kolbiati Rosida selaku CTO dan COO, dan Silsiah Faradisa selaku CMO, ingin makan gorengan dengan rendah kolesterol? Fiskini solusinya.